Halo guys, kembali lagi dengan gua Fadli dari Detektif ID. Kembali di tahun 2021 ya, ini bulan Januari, tahun yang baru. Walaupun di awal tahun ini banyak sekali hal-hal yang cukup ya ibaratnya yang sedikit memilukan gitu ya. Mudah-mudahan ini sih tidak berlanjut di bulan-bulan berikutnya. Ini untuk pertama kalinya Detektif ID kembali di tahun 2021. Nah, kali ini yang akan gue bahas adalah salah satu seri yang baru saja keluar awal tahun 2021 ini, bulan Januari, yaitu serial Lupin yang muncul di Netflix. Nah, saya sedikit ingin mengulas saja tentang apa yang saya lihat tentang Lupin dari serial Netflix ini yang kebetulan diperankan oleh Omar Sy. Walaupun dibuat modern dan walaupun dibawa ke zaman sekarang, tapi ceritanya ini bukan plek adaptasi Lupin langsung yang dimodernin, tapi adalah cerita tentang seorang pencuri yang terinspirasi dari tokoh Arsène Lupin ini yang akan kita temukan di cerita Lupin. Nah, ceritanya sendiri bercerita tentang seorang pencuri bernama Arsène Diop yang kebetulan dulu dia waktu masih kecil sering diberikan novel cerita-cerita tentang Arsène Lupin ini. Nah, Arsène Diop ini dia keturunan dari Senegal, kebetulan ikut ayahnya pergi ke Perancis dan dia berkulit hitam. Nah, kemudian dia itu diajarin ayahnya atau dikasih ayah buku-buku tentang cerita Arsène Lupin ini dan kemudian terinspirasi dari cerita tersebut. Sehingga akhirnya ketika besar dia terinspirasi dan melakukan hal yang dilakukan oleh Arsène Lupin ini. Tapi jauh dari itu, cerita sebenarnya adalah ketika waktu masih kecil, waktu dia masih umur 14 tahun, Arsène Diop ini kaget ketika ayahnya Babacar Diop yang kerja di sebuah keluarga kaya raya di Prancis kemudian ditangkap dan karena dituduh mencuri sebuah kalung gitu, sebuah kalung milik Ratu Marie Antoinette gitu ya. Nah, saat masih kecil waktu itu Arsène Diop sendiri sempat menganggap bahwa ayahnya memang pencuri gitu, mencuri kalung itu sehingga dia membenci ayahnya. Tapi ketika kalung itu muncul 25 tahun kemudian dan akan dilelang di sebuah museum, tentunya dia kaget. Nah, itu yang akan diceritakan ibaratnya yang menuntun nanti di 5 episode di part pertama season 1 ini. Nah, kita mulai dengan cuplikan waktu di episode pertama ya. Nah, episode pertama ini bercerita tentang awal mulanya ketika Arsène Diop ingin mencuri kalung tersebut. Nah, di sini waktu pertama kali muncul dia tidak bernama dengan Arsène Diop. Dia bernama Louis Perena yang dia ibarat seorang janitor gitu, seorang petugas kebersihan di Museum Louvre yang di situ dipamerkanlah sebuah kalung itu. Untuk episode pertama ini adalah cerita tentang bagaimana ketika kalung itu dimunculkan kembali, kalung yang menjadi malapetaka buat keluarganya Diop gitu, sehingga membuat ayahnya kemudian dituduh dan akhirnya bunuh diri di penjara. Nah, di sini Arsène Diop mencoba mencari cara untuk bisa mencuri kalung tersebut. Nah, ini tidak spoiler, tapi kalian bisa ngikutin bagaimana cerdasnya seorang Arsène Diop itu mengelabui atau menggunakan trik-trik jitu atau jenius untuk mencuri kalung tersebut. Nah, ini kita pasti kalau kalian senang nonton serial-serial tentang caper story yang heist gitu ya, mode kayak Ocean Eleven atau Ocean 8 atau cerita Italian Job. Nah, tapi ini cerita tentang sosok pencuri seorang diri yang dia ingin mencuri kalung dengan waktu terbatas dan di tempat yang dijaga ketat. Bagaimana dia bisa mencuri? Itu ada di jawabannya di episode pertama. Nah, episode kedua ini headline-nya bercerita tentang ketika setelah dia mencuri kalung itu, dia jadi tahu bahwa kebetulan ayahnya tidak bersalah karena di situ dia tahu ternyata kalungnya itu tidak hilang dan kalungnya itu tidak dirumorkan permatanya itu dipecah-pecah dan disebar kemana-mana dan dibeli atau dijual kemana-mana, tapi ternyata kalung itu setelah diperiksa tidak pernah ada pemisahan permata dari kalung tersebut. Itu yang membuat dia harus tahu apa yang terjadi dengan ayahnya gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, Arsène Diop itu dia ingat dengan surat yang pernah dia buang waktu masih kecil. Waktu dia masih 14 tahun dia buang, dan di situ ternyata di surat itu dia melihat ada kejanggalan. Ayahnya tuh tidak pernah salah dalam menuliskan atau melafalkan kalimat. Tapi ada satu kalimat yang kok ayahnya melakukan kesalahannya. Dan ternyata di situ tersimpan sebuah kode. Yang kode itu menuntun Arsène Diop ini ke sebuah penjara tempat ayahnya dipenjara sebelum akhirnya ditemukan gantung diri. Ya, di episode kedua ini highlightnya adalah
dia harus masuk penjara mencari jawaban di sebuah petunjuk yang telah diselipkan di surat itu oleh ayahnya, yaitu dia harus bertemu dengan seorang pria yang pernah menjadi teman kamarnya masa lalu, ya. Nah, di situ dia masuk penjara itu. Nah, di sini menarik kan bagaimana si Asien Diop masuk dan bagaimana nanti dia keluar. Bagaimana dia bertukar peran dan bisa mencari jawaban-jawaban tentang misteri kematian ayahnya itu. Dan itu nantinya akan menuntut ke episode berikutnya, itu episode 3. Nah, di episode 3 di sini bercerita tentang ketika si Asien Diop telah mendapatkan jawabannya, ternyata jawabannya ada di tuan rumah atau majikannya ayahnya zaman dulu. Dan di situ majikan itu bilang bahwa rahasianya itu ada di seorang polisi yang pernah menangani kasusnya di masa lalu. Dan akhirnya misi di episode ketiga ini adalah bagaimana si Asien Diop mencari atau mengorek informasi dari seorang polisi dulunya 25 tahun yang lalu sebagai orang yang menangani kasus kehilangan kalung tersebut. Nah, ternyata polisi ini tuh udah menjadi seorang komisaris. Dan disinilah episode ketiga adalah bagaimana si Asien Diop bisa mengorek informasi itu dari sang polisi tua ini dan bagaimana bisa mendapatkan jawaban atas kematian ayahnya. Tentu saja dengan cara menculik polisi tersebut. Nah, ini dia kembali bagaimana dia cara menculiknya dan bagaimana dia bisa mengelabui para polisi-polisinya, itu yang menarik sekali. Tambahan lagi kita di sini diperkenalkan mungkin dari episode pertama ya udah diperkenalkan dengan seorang polisi muda yang tidak didengarkan oleh teman-teman polisinya, yang tahu bahwa cara yang dilakukan Asien Diop ini seperti apa yang dilakukan Arsène Lupin di dalam novel-novelnya. Kayak di episode pertama dia tahu ini seperti pencurian kalungnya ratu gitu, yang ada di ceritanya Arsène Lupin juga di buku pertamanya, ya. Terus yang kedua juga bagaimana Arsène Lupin masuk ke penjara gitu, itu ada juga di cerita di cerita ini, termasuk yang di episode ketiga ini. Polisi muda ini dia juga tahu bahwa di mana si penculik menyimpan atau menyandera si polisi ini. Nah, itu jawabannya dari episode 3. Nah, itu dari cuplikan ceritanya ya. Mungkin kalian udah dengerin panjang lebar. Di sini yang ingin saya akan bahas adalah bahwa para penulis atau pencipta Lupin ini keputusannya tepat banget gitu. Keputusannya tepat karena dia tidak mengambil atau mengadaptasi langsung Arsène Lupin ke modern seperti Mark Gatiss dan Stephen Moffat mengadaptasi modernnya Sherlock Holmes. Tapi dia sini membuat cerita yang berbeda, yaitu adalah cerita seorang pencuri yang terinspirasi dengan Arsène Lupin. Sehingga ceritanya lebih asik gitu, lebih fresh. Jadi Asien Diop ini melihat Arsène Lupin ini sebagai tokoh fiksi dan dia terinspirasi dari cerita Arsène Lupin ini. Dan pemilihannya sangat tepat, memilih karakter Asien Diop yang diperankan oleh Omar Sy, yang dia digambarkan bukan seperti Arsène Lupin versi 2004 atau versi di novel yang bercerita tentang seorang bangsawan atau memang dia seorang bangsawan kulit putih gitu ya, dari Prancis. Tapi di sini bercerita tentang seorang pemuda keturunan yang dia tadinya datang dari Senegal gitu ya, kulit hitam dan punya ayah yang tadinya hanya pekerja, seorang supir atau pengurus rumah di sebuah rumah orang kaya gitu. Sehingga di sini terasa banget ketika menyajikan isu-isu tentang kesenjangan sosial, masalah ras, isu ras gitu ya. Dan di sini yang membuat cerita ini lebih dalam gitu, ada sedikit value-nya gitu. Tidak hanya menceritakan tentang kehebatan atau kejeniusan Asien Diop sebagai seorang pencuri, tapi ada hal-hal lain yang bisa diambil dari cerita ini. Nah, kemudian cara berceritanya tentang flashback itu menarik banget karena kita jadi tahu motivasi apa yang nantinya akan mendorong si Asien Diop ini untuk melakukan semua hal ini. Selain isu ras juga, kita juga bisa melihat gambaran cerita tentang dunia elit atau dunia orang-orang kaya di Prancis gitu ya.
antara kesenjangan dari tokoh-tokoh atau mereka yang di atas, orang-orang makmur, dengan mereka orang-orang menengah gitu. Bagaimana orang-orang menengah ini terlihat jujur, bagaimana orang-orang kaya terlihat seperti culas gitu, dan bagaimana aparat di sana tuh bekerja gitu. Seolah menggambarkan ya kondisi Prancis saat ini gitu. Ya, ketika kemarin ada isu-isu tentang di Prancis tentang masalah agama dan masalah ras ya. Ini mungkin sedikit sentilan, walaupun tidak tergambar dengan jelas, tapi itu terlihat sekali gitu. Contohnya ketika Assane Diop yang dia menyamar jadi seorang orang kaya gitu ya, orang kaya yang ingin membeli kalung mutiara gitu ya. Ketika saat itu juga ya, MC dari pelelangan itu tidak percaya karena melihat dia kulit hitam gitu. Polisi yang menginterogasinya ketika diceritakan dia seorang pengusaha sempat tidak percaya gitu. Terus ketika cerita tentang Assane Diop itu masih muda gitu, ketika dia bisa masuk ke sekolah bergengsi di Eropa gitu, sekolah swasta yang rata-rata jarang sekali ada orang dari latar belakang kulit hitam bisa masuk dalam sekolah itu juga digambarkan dengan baik gitu, sehingga ya cerita ini akhirnya mendapatkan respon positif gitu. Kita bisa tidak hanya cerita tapi juga ada nilai-nilai yang lain yang bisa didapatkan. Nah, itulah yang menarik dari cerita Lupin kali ini, tidak seperti cerita Lupin zaman dulu. Nah, untuk serial ini menurut saya ya, kalau dikasih dari bintang dari antara skala 1 sampai 10 ya saya kasih 8. Ya, karena ceritanya menarik, aktornya menarik, karakter-karakternya menarik, dan tentunya cara penceritaannya, flashbacknya, terus bagaimana jeniusnya triknya si Lupin ini, dan bagaimana murah hatinya dia, karakternya ini menarik gitu, lovable gitu. Nah, itu mungkin sedikit ulasan dari Lupin kali ini. Saya tidak akan bercerita banyak lebar karena takutnya spoiler, walaupun tadi apa yang saya sudah ceritakan juga mungkin banyak spoilernya. Tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi daya tarik ya untuk kalian memilih sebuah serial yang untuk di bulan Januari ini. Itu saja mungkin dari saya tentang Lupin. Mungkin kita ketemu lagi di part kedua dari serialnya Lupin di season pertama. Ya, terima kasih sudah mendengarkan. Saya Fadli, saya pamit. Salam.